ada makmum, sifat sholatnya berubah dari sendirian menjadi apa? Allahu Akbar. Tadi Ustaz Taqib sedang memimpin Al-Fatihah. Coba cek ya, saya cek di pelan-pelan. Setelah mengatakan ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jawab. Lagi. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itulah hebatnya hubungan imam dan makmum. Kompak. Imam suaranya pelan, makmum pelan. Enggak ada imam baca begini. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan ternyata babnya cuma di situ aja, bukan cuma di situ. Dimulai dari sejak akan sholat. Calon pemimpin yang hebat kalau benar sholatnya, dibawa kemudian praktek sholat, dibawa hikmahnya, maka hikmah dalam kepemimpinan sholat itu ketika dibawa pemimpin masyarakat, itulah yang akan menjadikan masyarakat yang makmur, maju, kompak, pemimpinnya adil, kebijakannya bagus, rakyatnya sejahtera dan makmur. Apa diantaranya? Yuk kita bahas satu-satu. Mari kita lihat. Satu, Bapak Ibu masih ingat yang ikhwan? Kalau Nabi mengajarkan sebelum imam maju itu, maaf, langsung takbir atau nengok ke belakang? Nengok. Nengoknya formalitas atau ada ketentuan? Saya maju dikit ya. Izin Pak Bu, kalau Bu boleh. Contoh. Lihat sini. Saya perhatikan imam-imam sekarang kalau mau sholat cuma nengoknya formalitas. Dapatkan teruskan. Ada makmum begitu tuh. Baru kali ini saya ngimamin baik. Lihat sini. Itu dipraktekkan Nabi. Kan ini prinsip imamnya. Dibawa ke tentara nyambung, ke polisi nyambung, ke semua level nyambung. Nabi itu kalau melihat ke belakang begini, itu bukan sekedar mengatakan istaqimu tidak. Dan itu kalimat boleh menggunakan bahasa lokal, tidak harus pakai bahasa Arab. Adzan bahasa Arab, baca Quran bahasa Arab. Sebab kalau diganti pakai bahasa lokal, hikmahnya nggak nyambung, rasanya nggak enak, ke telinga pedas. Coba lihat, kalau diganti pakai bahasa lokal, adzan, orang Sunda bilang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Betawi jawab, Tuhan gua gede, Tuhan gua gede. Nggak ada yang salah. Yang indah kayak Ustaz Taqib tadi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Quran juga demikian. Makanya ngaji Quran enaknya pakai bahasa Arab. Walaupun suratnya ada terjemahannya, tapi tetap kalau ngobrol pakai Arabnya. Nih, enak mana nih? Lagi murojaah surat apa? Semut. Kamu apa? Surat Muhammad. Semut an-naml, Muhammad an-nisa. Itu si fulan lagi ngapain? Murojaah sapi. Bokor. Enggak enak. Walaupun ada terjemahan, tetap yang enak Arabnya. Nanti saya kasih bocoran ketika masuk Al-Fatihah. Tenang, belum takbir. Kita sampai jam berapa? Ya, tenang aja. Pesawat saya 5:30 besok. Tenang, masih panjang. Silahkan nanti sampai jam 2. Saya jam 10 pulang. Nih, belakang lihat. Ini boleh pakai bahasa Indonesia. Tidak harus sama dengan di Arab. Istawu. Kata makmum udah tahu. Tidak. Istau pun itu diambil dari bahasa hadis. Sawu sufukatum. Pak Ibu tolong rapatkan saja. Tenangkan hatinya sebelum sholat. Rasakan mungkin ini sholat terakhir yang kita tunaikan, mungkin wafat dalam keadaan musibah. Enak mana? Yang pertama, yang kedua.
Setelah itu baru katakan istawi waj'alu salatakum salatan mawaddah. Tapi poin yang saya ingin katakan, Nabi lihat siapa. Oh, di situ ada orang sepuh yang nggak bisa tahan lama. Di sini ada anak-anak yang lari-lari. Di tengah ada remaja. Karena tahu karakternya, maka dibacakan oleh beliau surat sesuai dengan keadaan makmum. Nabi itu 30 juz apa? Tertanam di jiwanya. Tapi ketika mimpin sholat, dilihat siapa makmum. Ketika tahannya surat Qul Al-Ikhlas, dibacakanlah Qul Huwallahu. Ketika di belakangnya Abu Rahman bin Auf, Ubay bin Ka'ab, sahabat-sahabat mulia, apalagi orang-orang periwayat qiraat setelah itu, nggak tanggung Al-Baqarah rakaat pertama. Nah ini kadang-kadang baru khatam 30 juz, begitu nengok ke belakang istawi. Langsung ada kiblat nggak tanggung. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Yasin. Jamaah ada begini gitu. Yang paling nyebelin habis itu Allahu Akbar. Tidak begitu. Maaf saya tanya. Kenal Mu'adz bin Jabal? Bagus. Kalau kenal saya balik pulang tuh. Saya yakin ada jin yang sedang menyamar itu. Kenal Mu'adz. Mu'adz itu ngimamin salat Isya Pak di sini. Dibacain Al-Baqarah. Baca apa? Begitu singkatnya salam, nengok ke belakang jamaah sudah kosong. Mungkin mentalnya kayak antum deh. Kayak saya, kayak kita. Nengok kosong. Langsung Mu'adz komen. Dikira sahabat lain, ternyata Islam. Komennya apa? Munafik di jamaah katanya. Karena di antara ciri orang munafik itu malah sholat Isya. Jamaah disebut nifaq, langsung protes. Menghadap kepada Rasulullah, ya Rasulullah, nggak terima Mu'adz menyebut kamu munafik. Nggak terima Mu'adz menyebut kami munafik. Dihadirkan oleh Rasulullah, tidak dihukumi langsung, cuma ditanya. Inilah indahnya Nabi. Nabi tidak pernah menjatuhkan stafnya di hadapan khalayak dan tidak pernah merendahkan rakyatnya di hadapan para staf. Nabi berkata dengan bijak, kenapa masalahnya? Lantas orang-orang itu berkata, Mu'adz gak kira-kira Isya mimpin pakai Baqarah, mainnya Baqarah ya Rasulullah. Rakaat pertama lagi, gimana kami tahan? Baru pulang nanam korma, pulang dari kebun capek, belum ngapa-ngapain Baqarah. Mu'adz ditanya, ya Rasulullah, kenapa ente baca Baqarah? Saya kan ikut Nabi. Saya pernah bermakmum di belakang Rasul ya Rasulullah. Anda bacanya Al-Baqarah. Saya kan ikut Rasulullah. Pintar. Tapi Nabi lebih pintar karena dibimbing oleh wahyu. Kata Rasulullah, Mu'adz, saya imam, makmumnya ente. Tapi ente imam, makmumnya mereka. Maka dari situlah kemudian Nabi memberikan keluaran. Setelah peristiwa itu, ada sahabat yang kalau baca imamin sholat itu mainnya kulhu semua. Betul. Betul, itu ada sanadnya. Pernah kalau tarawih rakaat keduanya kulhu Allah terus, itu ada sanadnya, kasusnya begitu. Ada yang main kulhu karena ketika melihat jamaahnya wajahnya ikhlas. Diadukan oleh sahabat, ya Rasulullah, ini orang bacanya kulhu terus. Ditanya oleh Nabi, kenapa engkau baca itu? Karena saya mencintai Allah dan sifat-sifatnya. Maka turun jawaban dari langit, sampaikan salam Allah kepadanya. Karena dia mencintai Allah, Allah pun mencintai dia. Dibawa praktek ini ke dalam kepemimpinan, ke instansi, ke dalam institusi. Maka pemimpin yang baik sebelum memimpin dia melihat kepada rakyatnya. Dimitigasikan 10 kabupaten 2 kota madya. Bagaimana karakternya? Bagaimana keadaannya? Tentu tidak akan sama. Yang ini mungkin butuh perbaikan jalan.
Yang ini butuh lapar sembako, yang di sana butuh beasiswa. Ketika paham tentang rakyatnya, maka mudah mengkonsep, merencanakan semua program-program untuk kemaslahatan rakyat. Itulah sebabnya kenapa Umar Itulah sebabnya kenapa Umar yang sangat jenius membaca hikmah pertama ini dan menerapkan teori yang dikenal sekarang dengan ilmu belusukan. Dan Umar dulu nggak bawa kamera. Wow, hampir. Bukan, karena saat itu belum ada. Kalau sekarang boleh buat dokumentasi, boleh. Bukan buat pencitraan. Wow, hampir. Caranya begini. Nih, Umar. Umar. Ya. Jangan lihat sini, Umar. Jalan malam-malam. Begitu lewat satu tempat di gubuk, seorang ibu sedang mengadu membuat syukur. Ternyata ibu itu sedang fakir, punya beberapa anak, nangis lapar. Dapurnya tidak mengebul, yang ada cuma batu, maka pura-pura masak batu dengan pasir digoreng-goreng. Dia membuat syair dan berkata, kalau bahasa kitanya, duhai Khalifah Amirul Mukminin, senang-senang kau di istana, rakyatku sekarang lapar seperti ini tak bisa makan, engkau yang akan dihisap di hari kiamat. Umar lewat, tidak diketahui, tidak memperkenalkan diri, dengar kemudian pengaduan itu, langsung berangkat ke gudang persediaan, gudang sembako, dimasukkan ke dalam karung, dipikul gandum itu dengan pundaknya. Ajudan datang mengatakan, ya Amirul Mukminin, saya yang bawa. Kata Umar, bukan, saya yang dihisap, bukan engkau. Dibawa ke hadapan ibu itu, kemudian dimasakin di depannya tanpa mengatakan saya Umar. Ibu itu sambil nunggu dimasakin masih sempat-sempatnya menyebut Umar. Dasar khalifah, santai-santai di istana, orang lain yang masakin kamu. Disuapi oleh Umar. Selesai itu semua, pulang tanpa mengatakan saya lah Amirul Mukminin. Ilmu pertama yang Umar ambil dari ilmu belusukan itu adalah ilmu penggembala kambing dari Rasulullah SAW. Itulah hikmahnya. Kenapa semua nabi yang pernah bertugas di muka bumi ini, dari Nabi Muhammad SAW sampai Nabi Adam AS, Muhammad SAW bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fijl bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Abdi bin Adri bin Muqawwa bin Nahur bin Tarikh bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabi bin Ismail alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam bin Azar atau bin Nahur bin Abid bin Kinan bin Arfaqsyah bin Sam bin Nuh alaihissalam bin Nuhlain bin Matushal bin Kinan bin Anwas bin Qis bin Adam alaihissalam. Allahu Akbar. Coba ulangi. Ternyata ditepukin kayak merpati. Ulangi. Antum tuh paling enak, datang dengar rekam tepuk tangan masuk surga. Amin. Amin. Ya, Sayyidul Amin dipanggil tuh. Balik. Semua menggembala kambing. Kata Nabi, yang pernah diutus seorang Nabi kecuali dilatih oleh Allah menggembala kambing. Saya riset. Saya senang meriset. Saya teliti hadis itu, saya putuskan berangkat ke satu puncak di dataran Bandung yang pada masa lalu Belanda menjadikan tempat itu untuk menanam kopi, namanya Pacet. Ada kawan kami di situ membuat tempat perawatan dan penggembalaan kambing. Itu begitu saya baru masuk, saya paham. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saya tes kasih makan, yang dikasih makan begitu mau diberikan, yang sana belum dapat, tiba-tiba ada yang beda. Saya tanya, itu kenapa? Itu sakit, Ustaz. Ada lagi yang lain. Saya tanya, itu kenapa? Itu sedang ketakutan, Ustaz. Allahu Akbar. Rupanya
Kenapa para pemimpin diminta belajar dari penggembalaan kambing? Tidak harus habis ini Pak Gubernur langsung gembala kambing. Bukan itu maksudnya. Itu salah paham sih itu sih. Yang dimaksud mitigasikan rakyat. Kalau sudah tahu hikmahnya, mitigasikan rakyat. Kadang-kadang suaranya beda-beda. Kecamatan Mando, jalan rusak. Tapi yang ini, sembako nggak nyampe. Oh. Pojok sana, duri, bantuan belum cair. Jadi kalau semua dimitigasi, ilmunya dipakai, jadi. Tapi Masya Allah, kalau sudah jadi begitu paham rakyat ini, tinggal berbalik rakyat itu. Dan untuk mendapatkan pemimpin yang seperti itu, jangan cuma berharap, antum bantu. Jangan banyak nuntut. Subhanallah itu boleh, ada waktunya. Ini belum takbir sudah demo di belakang. Tahu dulu. Babnya apa supaya imamnya bagus? Bukan celaan, bukan hinaan, bukan merendahkan, tapi turunlah bab dalam Sahih Muslim. Jika menginginkan imam seperti itu, hadis Muslim, nomor hadis 1855. Cek kalau tidak benar. Rawinya bernama Auf bin Malik al-Ashja'i. Dari Nabi SAW mengatakan, perhatikan kalimatnya, khiyaru a'immatikum alladzina tuhibbunahum wa yuhibbunakum wa tusalluna 'alaihim wa yusalluna 'alaikum. Pemimpin terbaik itu, yang paling ideal itu adalah pemimpin yang kalian cintai dan mereka pun mencintai kalian. Bagaimana menanamkan mahabbah itu? Kata Nabi, kalian mendoakan mereka sehingga mereka pun dibimbing oleh Allah menjadi adil dan mendoakan Allah. Jadi kita berkumpul malam hari ini kalau menginginkan imam yang baik dan yang adil, pemimpin-pemimpin hebat yang akan diringankan hisabnya oleh Allah, dikabulkan doanya, maka hadirkan doa untuk mereka dalam kesempatan sujud. Ya Allah, mudahkan tugas Pak Gubernur kami. Ya Allah, sehatkan keduanya supaya memimpin Riau. Ya Allah, kompakkan keduanya supaya semua kebijakan mereka dirasakan dengan baik. Doa itu yang dibutuhkan, bukan cuma amin. Ya baik. Tanamkan. Baru kemudian imam takbir. Allahu Akbar. Karena sudah paham siapa yang ada di belakang, maka mudah membacakan ayat, memetakan program. Cuman memang mohon izin Pak Wagub, memang kadang-kadang ada aja makmum yang pengen muji imam. Bukan membetulkan, pengen muji imam. Seperti halnya Nabi pernah menjadi imam, sahabat pengen tahu di belakang gimana caranya nih sholatnya Nabi. Ternyata husnudzonnya mereka pengen belajar. Allahu Akbar. Al-Bukhari nomor hadis 2010 sampai 2012. Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha pernah ditanya, "Kaifa kanat salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Gimana sih salat malamnya Nabi? Dijawab oleh Sayyidah Aisyah, singkat padat jelas. La tas'alan husnihinna wa qulihinna. Tolong jangan ditanya bagaimana panjang dan bagusnya, susah ditiru. Penasaran, ngikut di belakang. Mu'adz bin Jabal, Ubay bin Ka'ab, Abdurrahman bin Auf, Abdullah bin Mas'ud. Ternyata Masya Allah, rakaat pertamanya dikira Al-Baqarah akan selesai, nyambung Ali Imran 200. Dikira akan ruku, nyambung An-Nisa 176 ayat. Besoknya tidak ikutan lagi. Kalau gubernur, wakil gubernur, semua pimpinan unsur sudah punya program yang bagus, teruji dengan matang, kompak dilakukan, tidak usah iseng-iseng menguji. Nanti nggak kesampaian, capek sendiri. Tapi kalau memang bacaannya ada yang salah, boleh diingatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Gimana mengingatkannya? Subhanallah.
Ada enggak orang sholat begini imam? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lupa. Maliki yaumiddin. Salah woi, salah. Ada yang begitu? Enggak. Tapi jelas. Jadi ada kisah di Jakarta, bukan di sini. Imam-imam ini yang dibaca Al-Baqarah. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Kan ada 2 ayat tuh. Belakang imam bilang, makmumnya bilang subhanallah. Dia baca lagi, fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Makmum subhanallah. Nunggu lagi, fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Subhanallah. Saking keselnya imam nengok, yang bener apa? Mana aman? Ya, tunggu sebentar ya. Nah, ini makmum. Nengok. Boleh meluruskan, boleh memberitahu, tapi ada caranya. Maka di sini ada anggota dewan. Di sini ada jalurnya. Pakai itu. Jangan sedikit-sedikit kemudian subhanallah, sedikit-sedikit subhanallah. Kalau menginginkan imamnya benar, bacaannya benar, maka kompak doakan imamnya. Di belakang ada intelektual ulama-ulama yang hebat. Karena itu Pak Gubernur, Pak Wagub gak bisa berdiri sendiri. Di sampingnya mesti ada ulama. Umara dengan ulama. Ada MUI-nya, ada ormas-ormasnya kompak, ada DMI-nya, ada orang basdasnya, ada tokoh-tokoh intelektualnya. Kalau semua dikawal kebijakannya, rakyat tinggal nunggu menjalankan apa perintah dan kebijakan. Sepakat? Wah, kalau sudah rakyatnya begini, nggak usah aneh-aneh. Sepakat? Karena ada imam yang sekarang aneh-aneh. Baca Fatihah aja langgangnya udah luar biasa. Ada yang langgam jauh, langgam sunnah. Itu jahiliyah sejahiliyah. Dan saya yakin Abu Jahal pun kalau dengar itu ikut kaget. Nih saya kasih rahasia, ini antara kita aja ya. Maka ya, jangan bilang-bilang. Dulu zaman sebelum Islam sampai di era Nabi, orang Arab itu sudah punya irama dalam syair mereka. Iramanya ada 16 dikenal dengan bakar namanya. Sekarang di ilmu akhlak. Contoh, tawilun nabudun al-bukhuri fadailu fa'ilun mafa'ilun fa'ilun afa'ilu kifanat min dzikra habibin wa manzili bisaqli wa bainad dakhuli fa'awmali rajas mustaf'ilun 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 صوت الصفير البلبل هيج قلبي الثمل الماء والزهر مع ما لهب له المقلي فأنت يا سيدي وسيدي ومولدي فكم تجب لي وزير القيقلي وطفته من وجهة من فئ هذا الرجل فقالت لا فقد غدا مهرولي وولولت ولي ويل لي فقلت لا تولي فبين اللؤلؤ لي قالت له هنا كذا إن هرودت المقلي كأنت فيلبي تنقبض ulangi yang bisa saya kasih umroh. Udah kesempatan habis. Madid mufalatun fa'ilatun. Jadilah kemudian irama tala'al badru alaina min tabi'atil wada. Itu asal syiir. Rumusnya lagi. Kemudian di situ ditarik kenal sama Alfiyah, wajah mustawaj. Qala Muhammadun huwa maliki Ahmadu Rabbillah khaira maliki musalliyan wa alihil mustaqlilin syarafa wa asta'inullah maqasidun nahwi. Itu sudah ada dari dulu. Tapi sehebat-hebatnya nazam dan irama itu nggak pernah dipakai untuk baca Quran. Tala'al badru alaina.
irama itu nggak pernah dibawa untuk baca Quran. Wadduha wal laili idza saja. Kok bisa orang sekarang ngimangin? Iya karena duduk, iya karena nasta'in. Bubar itu salat. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Bubar salat. Jadi kalau sudah ada pakemnya, ada aturannya, jangan dilanggar. Anggaran sekian. Buat aspal 1 miliar, 1 miliar. Tebal macam itu. Allahu Akbar. Jangan sampai sapi makan rumput, manusia makan aspal. Makan. Bang Ber. Betul? Betul. Nah makanya antum bantu. Ada ulama di sampingnya, ada intelektual, ada antum. Kalau kira-kira nggak pas, jangan langsung ini nggak benar, ini nggak betul, bikin konten. Salah. Dikasih tahu, sampaikan dengan lembut. Maaf saya tanya, situ tuh, kenal nggak? Ayo bilang kenal. Saya kasih tahu, Bu. Tadi pagi di Bangkalis ada anak kecil kenal Fir'aun. Hampir saya pulang lupa. Kenal Fir'aun? Kenal katanya. Habis saya mau pulang. Fir'aun itu jahat tidak? Jahat. Jawab yang kencang, jahat tidak? Jahat. Baik. Kejam tidak? Kejam. Saya kasih tahu. Al-Baqarah 49. Hobinya bunuh orang. Wa idh najaynakum min ali fir'aun yasumunakum su'al 'adzab yudzabihuna abna'akum. Dzabah itu menggorok, jatuhkan gorok. Kalau dijatuhkan digorok berkali-kali, dzabah yudzabih. Itu kerjaan Fir'aun yudzabih. 2. Ngaku Tuhan. Anna rabbukumul a'la. Itu melanggar fitrah. Karena orang sekarang pun paling banter nggak nyampe derajat Tuhan. Nabi pernah. Di Pekanbaru ada ngaku Nabi. Jawa Barat kemarin ada yang baru. Di Subang Nabi baru. Standarnya cuma Nabi. Makanya dari dulu Nabi bilang, la nabiyya ba'di. Kalau ada yang ngaku Nabi setelah saya, cukup katakan lah, selesai. Sekarang ini zamannya aneh. Zaman cepat kaget, gampang kagum. Ada mal baru, kaget, numpang foto aja, belanjang. Ada ngaku Nabi sudah tahu salah, tapi ada aja pengikutnya. AM pelatih bulu tangkis, ngaku Nabi ditangkap sama polisi kita, diinterogasi. Kenapa ngaku Nabi? Izin Pak, saya ke Bogor dapat wahyu gitu. Orang ke Bogor dapat tales dia wahyu. Ada level agak tinggi dikit, LE. Ya 10 tahun ke belakang, ngaku malaikat. Minta izin Gubernur Jakarta Tempo dulu mendaratkan malaikat Jibril di Monas. Tangkap sama polisi, dihukum 2 tahun, alhamdulillah. Ya, polisi kita jangankan teroris, malaikat tangkap. Tapi Allahu Akbar. itu kita dukung. Fir'aun tidak ngaku Tuhan. Tapi maaf, Fir'aunnya bikin status. Allah tidak pernah merendahkan namanya. Disebut bukan dengan namanya. Kenapa dalam Quran kalau tokoh-tokoh yang menyimpang itu jarang sekali, bahkan hampir tidak pernah disebut namanya. Disebutkan inisialnya atau disebutkan jabatannya. Satu, supaya tidak ada yang merendahkan jati diri dari orangnya. Kedua, mungkin ada orang dengan nama yang sama, perbuatannya berbeda. Rumus tafsirnya, jika ada disebutkan dalam Quran bukan nama aslinya, tapi jabatannya atau inisialnya, ini menunjukkan perbuatan itu bisa terjadi lagi di kemudian hari. Quran surah ke-20 ayat 43 sampai 44. Idhaba ila fir'auna innahu tagha. Musa dan Harun, 2 nabi sekaligus. Pergilah kepada Fir'aun. Kenapa disebut Fir'aun? Dari Farao, pemimpin Mesir pada saat itu. Innahu tagha.
dia sudah mulai menyimpang dari kewenangan itu. Izin kami mengingatkan yang dititipkan wewenang oleh Allah sebagai amanah. Ketika dititipkan kepemimpinan itu ada potensi-potensi yang mendatangkan provokasi setan untuk menyimpang dari kewenangan. Saat itulah datang orang-orang baik menyampaikan. Tapi perhatikan kalimatnya, perhatikan. Nabi Musa Nabi, Nabi Harun Nabi dihadapkan pada Fir'aun. Perintah Allahnya, faqula lahu qawlan layyinan. Katakan dengan lemah lembut. La'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Kalau nyampaikannya sopan, lembut, argumentasinya kuat, solutif, mungkin bisa membuat dia ingat dan sadar kembali kepada kebijakannya. Saya tanya pada antum, gubernur kita, Pak Wagub kita, orang tua kita, Fir'aun bukan? Bukan. Antum Nabi bukan? Bukan. Saya tanya, antum dengan Nabi Musa soleh siapa? Nabi Musa. Dengan Nabi Harun soleh siapa? Nabi Harun. Di depan kita semua ini Fir'aun bukan? Bukan. Antum tidak sesoleh Musa, tidak sehebat Harun. Yang di hadapan antum bukan Fir'aun. Kenapa antum harus mati? Lemahkan yang lembut. Jangan suka menyindir untuk merendahkan. Doa kebendukan. Hadirkan kedamaian. Itu solusi namanya. Maka kalau sudah menemukan imam yang begitu, iramanya seperti Syekh Mishair Rasid. Tenang, nyaman, ngantuk, tidur. Hati-hati belakang tuh, yang nyandar-nyandar. Kemarin pas Rebo ada yang sandaran, orang melek meninggal. Masih ada waktu? Takbir. Allah. Sekarang babnya makmum. Babnya apa? Perhatikan baik-baik. Imam nengok ke belakang. Kata imam, rapatkan, luruskan. Rapat enggak? Bagaimana menyusun salat? Ternyata kenapa disebut dengan jamaah? Dari kata al-jam'u, sifatnya disebut dengan jum'ah, keadaannya jamaah. Saya tanya, kalau di An-Nur salatnya jamaah tidak? Jamaah. Setiap pekan ada jum'ah tidak? Pertanyaan besar saya, apa itu jamaah, apa itu jum'ah? Disebut dengan jamaah dari kata jam'u, maknanya tiga. Satu, kumpul tangan. Yang kedua, perhatikan, kenali siapa yang datang. Jadi bukan cuma datang, duduk, sholat. Kalau Jumat datang, duduk, dengar khatib khutbah, kadang ngantuk, bahkan ada yang tidur, sholat 2 rakaat, lantas pulang. Itu bukan jamaah, bukan Jumat namanya. Datang, setelah itu kenali siapa yang datang. Tengok kanan siapa, kiri siapa, belakang siapa, depan siapa. Yang ketiga, saling mengisi dengan siapa yang datang. Itu sifatnya. Karena itulah hidupnya jamaah di masa Nabi, itu masjidnya jadi solusi. Demi Allah saya katakan, tidak ada orang datang ke masjid kecuali kenal siapa yang hadir di masjid. Dan semua memberikan solusi. Datang yang haus, pulang-pulang hilang dahaga. Datang yang lapar, pulang-pulang kenyang. Kalau kita praktekkan sekarang, tidak harus menggantungkan pada yang memimpin. Maaf, dokter datang kemudian sampingnya ada pasien, nggak punya biaya ke rumah sakit karena kenal itu dokter, konsultasi utamanya diberikan resep obat, bahkan direkomendasikan. Datang lagi yang lain belum dapat pekerjaan, pengusaha sholat di sampingnya karena kenal, datang konsultasi dapat lapangan pekerjaan. Itulah yang menjadikan Nabi mempersaudarakan semua jamaahnya. Akha bainal muhajirin wal ansar, bainal aus wal khazraj, bainal muslimin hatta ghairil muslimin. Yang dilakukan oleh Nabi izin Pak. Pertama beliau mendarat di Yathrib itu. Datang dipersaudarakan semua wilayah. Ini coba yang datang begini banget. Kalau kemudian ini dihimpun ada datanya, dibikin aplikasi 10 kabupaten, 2 kota Nadia, dimasukkan ke aplikasi database Riau, ustadz-ustadznya siapa, kepakaran di bidang apa, nanti ditempatkan ngajinya di mana, UMKM-nya dimasukkan ke aplikasi, yang jualan beras siapa, yang jualan baju siapa, yang jual sayur siapa,
begitu membutuhkan tinggal klik data yang ojeknya kemudian dibina di situ, diberikan bimbingan dari Basnas yang bayar kita muter semua di luar, di Riau, ekonomi berjalan, padat, kalau nggak ada baru keluar. Gitu. Zakat skema dipakai 7 miliar kurang lebih potensi zakat. 3,5 sampai ke 7 miliar. Gimana prosesnya? Perhatikan. Kata Nabi, tukhadu min aghniyaihim wa turaddu 'ala fuqara'ihim. Kalau ada yang susah, yang kaya-kaya subsidi lewat zakat. Tapi jangan langsung ke pusat setorkan. Bengkalis potensi 800 juta sebulan, selesaikan dulu yang di Bengkalis. Bantu beasiswa, berikan kemudian kemudahan dengan modal. Lebihnya baru dikirimkan ke provinsi, distribusikan kepada tempat yang lain. Itu cuma butuh setahun metode Mu'adz bin Jabal menyelesaikan kemiskinan di Yaman. 3 tahun tidak ada satupun yang miskin di Yaman. Masa 7 juta nggak ada yang bisa aplikasi dulu. Sekolahin jadi programmer, pulang bikin aplikasi Ansor Muhajirin Amin, persaudaraan masyarakat rumpun Melayu di Riau. Masukkan aplikasi. Begitu ada yang butuh panci, upload. Perlu panci, tempat ketinggalan, yang lain melihat. Masa dia dari 7 juta nggak mau yang bisa kirim panci? Tidak harus pakai APBD. Terakhir. Apakah semua di sini muslim semua? Apakah Seriau muslim semua? Tidak. Ada non muslim. Apakah di Madinah semua muslim? Tidak. Di zaman Nabi ada Yahudi? Ada. Ada non muslim? Ada. Inilah indahnya Islam. Pemimpin sekalipun ada yang non muslim bisa makmum hak-hak administratif. Jangan dibedakan urusan pelayanannya. Nabi samakan semuanya sama dengan Allah. Tapi ulama yang memberikan pencerahan kepada masyarakatnya supaya bertenggang rasa toleransi dan hidup bersama dengan kebaikan. Anda silahkan cek dan bandingkan dengan kitab manapun yang disucikan. Tidak ada seindah Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Pernah dengar hadis ini? Siapa yang masak makanan baunya sampai ke tetangga, maka bagilah tetangga itu walaupun hanya paling kencang ibu sudah nampaknya ibu masak opor ayamnya ibu makan, kuahnya kasih tetangga. Tetangga tanya, kok unik, kenapa cuma kuahnya? Maaf, hadis Nabi. Hadis jadi tersangka. Dimaksud Nabi boleh jadi ke depan itu ada bumbu-bumbu. Masak cuma kuah, bumbunya rendang, isinya tempe. Supaya tak salah paham, kirimkan. Tapi prakteknya, saya mau tanya, apakah Nabi pernah mengatakan kalau tetangga Anda orang Islam saja? Hati-hati yang punya rumah makan. Anda tetangga sampingnya Kristen, ada Muslim, ada Hindu, ada Buddha, masak, bau nyampe, bagi datang. Jangan nggak dibagi. Yang Muslim dikasih, yang Kristen tidak. Yang Kristen tanya, Pak, kayaknya enak ya opornya. Emang enak, cuma ente kafir. Itu dosa itu. Itu dosa. Bayangkan hubungan Muslim dengan non Muslim, yang Muslimnya bisa dosa. Masa siapkan nampan, ketok rumah. Pagi Pak, pagi. Ini ada sedikit. Banyak bukti. Ini buat Bapak semua. Oh, baik sekali. Bukan baik, Allah yang memerintahkan saya berbagi. Kalimat Allah yang diperkenalkan. Tahu dah lafaz Allah. Besok ini dia kembalikan panci, tidak bisa assalamualaikum. Assalamualaikum. Bisa, seumur-umur belum bisa tuh. Begitu dibuka, dia kembalikan. Terima kasih Kak. Plus pertanyaan, kira-kira hari ini Allah ngasih perintah berbagi lagi enggak? Jadi insya Allah kalau sudah demikian kompak, baik, saling mendoakan, rakyatnya mensupport, pemimpinnya dibimbing, doanya nyampe ke aras, insya Allah berubahlah Riau ini menjadi suasana gemerlap kota yang memancarkan cahaya-cahaya kebaikan yang bahasa Arabnya disebut dengan Al-Madinah Al-Munawwarah.
Ini yang baru mirip payungnya aja. Yang baru mirip. Saya menginginkan insya Allah setelah ini yang mirip karakternya. Yang mirip orangnya. Amin. Saya sebelum tutup izin ingin menyampaikan Pak Gub, Pak Wagub, dan semua, saya mencintai Anda semua karena Allah. Insya Allah boleh hari ini saya sertakan nama Anda dalam sujud-sujud saya hidup. Tapi saya menginginkan ketika datang ke sini lagi, insya Allah kita semua menjadi lebih soleh di hadapan Allah. Saya takut dan saya mohon maaf 5 tahun kesini saya khawatir tidak berusaha merubah apa-apa dalam hidup. Kalau Anda tidak mendapatkan apapun dari saya malam hari ini, besok-besok cari ustaz lain yang membuat Anda dekat dengan Allah. Bertambah pengetahuan. Pak Gub, saya berikan teknik. Gimana caranya? Pokoknya harus berhasil. Sepakat? Tanggal berapa sekarang? Katanya Hijriyah. Tanggalnya apa? Tanggal berapa? 2 Muharram. Tanggal 3 pindahan. Masehinya berapa? 2023. 20. Berarti Pak Gub punya waktu 11 hari. Mohon dicarikan 5 laki-laki, 5 perempuan lulusan SMA dan sederajat yang akan saya sekolahkan ke luar negeri sampai S3. Allah. Syaratnya cuma 2. Gampang. 1, hafal Quran 30 juz. Gugur tereliminasi. Kedua, lancar bahasa Arab. 2 itu aja namanya. Saya nggak banyak kalau masih salah. Hafal Quran berapa? 30 juz. Kedua, Pasti bahasa Arab. Waktunya 11 hari. Saya nggak mau tahu. Saksinya banyak. Jangan pakai dana APBD, jangan pakai apapun. Insya Allah kami yang cover pembiayaannya sampai selesai S3, pulang lagi ke Riau, kembali ke daerahnya masing-masing. Bonus. Saya nggak mau tahu bagaimana caranya. Pak Wagub minta 1 aja yang hafal Quran, tapi laki-laki, suaranya bagus, hafalannya bersanad. Bapak boleh rekomendasikan 5, saya uji 1. Kalau lulus, saya kirim ke Amerika untuk jadi imam ini. 11 hari waktunya Pak. Bapak lewat, pindah kuota ke tempatnya. Siap? Tundukkan hati. Tenang dulu. Sebelum kita berdoa, kalau ada hujan malam ini, ini ada ilmunya, cuma waktunya nggak sanggup saya bagi. Singkat aja. Kalau ada hujan malam ini, rintik kayak tadi atau apapun, itu boleh Anda tada. Tapi yang langsung jatuh dari langit, nggak nyimpang-nyimpang. Saya cepat saja. Kalau tanya sanad mungkin lama saya teruskan. Waktunya terbatas. Bacakan Al-Fatihah sekali, Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali. Sudah cukup. Tampungannya silakan pakai untuk mandi atau yang lain. Itu nanti ada babnya sendiri, Kalau ngajinya khatam sampai.